Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah, yaitu pembahasan tentang fadlut tawadu, tentang keutamaan rendah hati, yang merupakan renungan dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-88, yaitu wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang beriman. Berarti yang namanya tawadu dikatakan di sini at-tawadu huwa tadallul wa khafdul janah wa linul janib. Yang namanya tawadu itu artinya merendahkan hati, tidak angkuh, tidak sombong. Ini namanya rendah hati. Jadi beda dengan rendah diri. Meskipun sebenarnya ada sisi kesamaan. Kalau rendah diri itu biasanya merasa dirinya kurang dibanding orang lain. Atau dengan kata lain, rendah diri itu minder. Sedangkan kalau rendah hati, itu dia mampu, tapi tidak menyombongkan diri. Ini yang namanya rendah hati. Orang itu mampu, tapi dia tidak mau menyombongkan diri. Tapi, ya, kadang kita jumpai di dalam buku-buku terjemah Al-Quran, kalimat khafdul janah atau tawadu, itu kadang artinya merendahkan dirimu. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, wahfid lahuma janahadzulli, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka, kedua orang tuamu. Karena memang rendah diri juga kadang membuat orang tidak sombong. Jadi rendah diri merasa dirinya rendah daripada orang lain gitu ya. Itu kan membuat dia tidak sombong. Kalau rendah hati, sebenarnya dia mampu tapi juga tidak menyombongkan diri. Sebenarnya hampir sama, meskipun ada yang membedakan. Intinya pembahasannya tentang merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, yang ini merupakan akhlak yang terpuji. Dan tawadu ini ada dua macam. Yang namanya rendah hati ada dua macam. Yang pertama at-tadallul wal khudu' lillah, yaitu merendahkan hati dan tunduk kepada Allah dengan beribadah hanya kepadanya dan memalingkan semua bentuk ibadah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Ini yang pertama. Merendahkan hati dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hanya beribadah kepadanya dan memalingkan semua bentuk ibadah hanya kepadanya saja, tidak kepada yang lain. Sebagaimana kita mengakui, ya, dalam hal ini sering kita ucapkan kalimat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin.
hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Kita ucapkan kalimat ini. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku hanya untuk Allah. Berarti di sini kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kata hanif, ya, yang merupakan sifat agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hanif artinya lurus, maksudnya lurus, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tidak tertuju kepada selain Allah. Ini namanya hanif. Yang berarti ketika orang mengikuti agama yang hanif ini, dia hanya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah maksudnya, ya. Ibadahnya hanya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya merendahkan hati dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, rendah hati yang kedua yaitu at-tadallul wa khafdul janah wa linul janib fit ta'amul ma'a ibadillah. Yaitu merendahkan hati dan tidak sombong di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi dengan sesama hamba Allah. Berarti rendah hati dengan sesama manusia. Dan ini merupakan madhahir atau bukti baiknya akhlak seseorang yang paling mulia, yang paling afdal. Yang namanya rendah hati termasuk perkara yang paling agung, termasuk sifat yang paling cerdas, sifat yang paling mulia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan Rasul SAW juga memerintahkan hal itu. Yaitu tadi berdasarkan ayat yang ke-88 dari surat Al-Hijr. Wahfid janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang beriman. Berarti rendahkan hati kita kepada orang-orang yang sama-sama beriman. Nah, kita perlu renungi di sini sedikit kalimat wahfid janahaka. Wahfid artinya rendahkan, janah arti asalnya sayap. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya, wahfid janahaka lil mu'minin. Arti asalnya, rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Jadi asal kata janah itu artinya sayap. Maksudnya, ya, ini digambarkan seperti burung atau ayam. Ketika ayam misalnya datang anak-anaknya, datang utuk-utuknya, ya, maka ayam ini langsung merendahkan sayapnya, dia satukan anak-anaknya tersebut, dia dekatkan. Dan seperti ini sikap seorang mukmin. Atau yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, wahfid janahaka lil mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkanlah hatimu. Maksudnya, mereka itu diajak, ayo gitu. Dengan bahasa kita disengkuyung. Ayo semuanya mari. Sehingga supaya didekatkan dengan Rasul SAW, ibarat tadi induk ayam. Ketika datang anak-anak ayamnya yang banyak, maka mereka diajak. Supaya masuk ke dalam atau ke bawah sayapnya. Dan mereka merasa dekat dengan induknya. Dan seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Rasulnya, supaya orang-orang yang beriman, mereka dekat dengan Rasul, merasa terayomi. Tapi ini perintah bukan hanya kepada Rasul saja, tapi juga perintah untuk kita umatnya. Makanya kita diperintahkan dalam hal ini untuk tawadhu, untuk rendah hati, supaya orang itu dekat dengan kita. Jadi kita pun disuruh memberikan teladan sebagaimana Rasul SAW. Ya, Rasul itu menjadi teladan bagi umatnya sehingga umatnya pun mengikuti dan dekat dengan beliau. Dan luar biasa manfaatnya. Dengan mengayomi mereka, mereka pun menjadi bersatu. Kalau tidak seperti itu, maka akan lari. Coba sekarang.
Kalau sekarang induk ayam itu dia nggak mau sama sekali, ya, mengayomi anak-anaknya. Mereka mau kemana kan gitu. Nah sekarang sama, kaum mukminin ketika oleh Rasul tidak disatukan, tidak didekatkan, beliau tidak mau merendahkan hati beliau kepada mereka, mereka akan lari. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, karena sebab rahmat dari Allah kamu wahai Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andai kata kamu keras lagi, kasar hatimu, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah, mengajak atau bertukar pikiran dengan mereka fil amr, dalam suatu urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika kamu punya azam, punya kemauan yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Perhatikan di sini. Ini sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mencerminkan rendah hati. Tadi karena Allah perintahkan tadi, seperti tadi gambarannya sangat nampak, jelas kita melihat di sekitar kita kan, ayam ketika dia punya anak-anak, maka apalagi kalau misalnya ada suara burung gagak kalau zaman dahulu, atau sekarang kalau misalnya ada hujan misalnya, ada sesuatu yang akan mengancam, maka ayam itu langsung merendahkan sayapnya. Dan di situ makna rendah hati di situ, ya, dia mau merendahkan sayapnya supaya bisa melindungi mereka. Dan itulah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat Rasul yang mencerminkan betapa rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas beliau menjadi teladan kita. Yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Dan juga kita ketahui bahwa akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi yang namanya rendah hati jelas diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak beliau Quran, dan Quran mengajarkan supaya orang itu memiliki sifat rendah hati. Ini akhlaknya Rasul, Quran diterapkan. Sebagaimana kata Aisyah, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka sekarang kita ambil contoh bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa contoh. Yang pertama, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh." Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, la tutruni, jangan kalian memujiku dengan berlebihan. Jangan kalian berlebihan di dalam memujiku. Innama ana abdun, kata Nabi, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Ya, janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Karena aku ini hanyalah hamba. Katakan hamba Allah dan
utusannya. Jadi pertama ini ya, beliau itu tidak suka dipuji, apalagi kalau pujian yang berlebihan. Itu asli benar. Kalau kita kan mungkin kalau lagi dipuji orang, kita itu mungkin ucapan kita nggak suka, tapi hakikatnya hati kita senang. Biasanya orang dipuji ya, kamu pinter ya, enggak misalnya. Tapi dalam hati dia senang. Kenapa? Dia senang dipuji. Sedangkan Rasul tidak. Rasul SAW itu tidak suka dipuji oleh orang. Kalau yang memuji Allah silahkan, kan itu ya. Kenapa? Pujian Allah mesti benar. Tapi manusia memuji Rasul SAW. Rasul itu nggak suka dipuji oleh orang. Meskipun tugas kita juga memuji Rasul SAW. Tapi intinya ini menunjukkan rendah hatinya Nabi. Kalau dipuji sama orang, apalagi kalau pujian itu berlebihan, maka beliau melarangnya. La tutruni, kata Nabi. Jangan kalian berlebihan di dalam memujiku. Kenapa sih? Karena nanti kalau orang terlalu berlebihan memuji Nabi, maka seperti orang-orang Nasrani yang mereka berlebihan di dalam memuji Isa bin Maryam sampai mereka menganggap Isa itu anak Allah. Kan itu berlebihan. Menganggap Nabi Isa anaknya Allah, ini pujian yang sangat berlebihan. Makanya Nabi SAW gak suka dipuji dengan pujian yang berlebihan. Sehingga Nabi katakan, innama ana abdun, aku ini hanyalah hamba. Maka ucapkan oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Ini Rasul SAW. Predikat yang sangat baik yang kita sebutkan tentang Nabi adalah bahwa Nabi itu hamba Allah dan Rasulnya. Kita katakan hamba karena beliau bukan Tuhan, atau beliau bukan orang yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, enggak pantas untuk dianggap sebagai Tuhan, maka kita katakan Abdullah, hamba Allah. Wa rasuluhu, dan juga beliau Rasul. Maka kalimat Rasul untuk memuliakan beliau, bahwasanya beliau adalah manusia pilihan, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini cukup predikat yang terbaik. Makanya kalau dalam syahadat, kita bersaksi misalnya ketika tahiyat, Bu, ya. Ketika panjenengan membaca syahadat dalam tahiyat, setelah membaca at-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibat, nanti kan ada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini dua sifat Nabi, dua predikat Nabi SAW. Nabi itu hamba Allah, untuk membantah orang-orang yang berlebihan di dalam memuji Nabi, wa rasuluhu, dan Rasulnya untuk membantah orang-orang yang menghinakan Nabi. Ada yang menganggap Nabi itu orang gila, ada yang menganggap Nabi itu penyair, ada yang menganggap Nabi itu tukang sihir, serta yang lain. Maka tidak, kita katakan Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Intinya ini menunjukkan betapa Nabi itu tawadhu, rendah hati. Ini contoh yang pertama. Nabi nggak suka dipuji. Yang kedua, ialah di antara bentuk tawadhu'nya Nabi atau pengamalan tawadhu'nya Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid wa yashhadul janais wa yarkabul himar wa yujibu da'watal abdi. Kata Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa beliau menjenguk orang yang sakit, menyaksikan jenazah atau takziah. Wa yarkabul himar, beliau juga kadang naik keledai. Wa yujibu da'watal abdi, dan juga memenuhi undangannya budak. Dari sini ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan-perbuatan ini menunjukkan beliau tawadhu, yaitu misalnya menjenguk orang yang sakit. Maka di sini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang yang sedang mengalami sakit dan tidak memandang kedudukan mereka.
tidak memandang kekayaan mereka. Nabi tidak. Yang sakit beliau jenguk. Kalau kita kan mungkin milih-milih yang meriang siapa. Nek meriangnya wong melarat, wong kerek lah, gak usah. Tapi kalau orang kaya datangi meskipun ke rumah sakit dan harus jaraknya jauh. Nah ini orang menjenguk orang yang sakit pilih-pilih. Ini namanya orang yang tidak tawadhu. Nabi tidak. Ada orang yang sakit, beliau jenguk. Ada orang yang meninggal dunia, maka Rasul mengantarkan jenazah. Ini menunjukkan tawadhu nih. Karena beliau lakukan hal ini kepada siapa saja. Pokoknya kaum muslimin yang meninggal dunia, beliau antarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Ini Nabi SAW. Wayar kabul himar, beliau juga naik keledai. Keledai itu hewan kendaraan yang kecil dan tidak seperti kuda apalagi unta. Ini kendaraan yang kecil, nggak muat banyak orang. Paling-paling keledai ya paling banyak 2 orang. Kalau sampai lebih dari 2 orang keledainya nggak bisa jalan. Kalau unta mungkin masih 3 orang mungkin masih kuat meskipun pelan. Tapi keledai binatang yang murah di zaman Nabi itu harganya murah kan gitu. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi meskipun kendaraannya dianggap kecil, sederhana, tidak masalah. Coba kalau sekarang orang kaya, dia nggak mau kendaraannya yang kelas ecek-ecek kan gitu. Dia maunya yang bagus, yang mewah itu. Yang sampai pajaknya sekian juta misalnya. Duh, kalau kita mikir buat bayar pajak saja eman-eman. Nah, sekarang orang misalnya mobilnya mewah. Pajaknya mobil 20 juta. Lah, 20 juta dipikir-pikir lah buat beli motor udah jadi. Tapi mereka kan tidak. Ya mungkin ada yang sifatnya kebutuhan. Tapi ada juga yang sifatnya hanya untuk kemewahan. Apalagi kalau dia seorang pejabat misalnya ya. Dia seorang pejabat, kalau misalnya kendaraannya kendaraan ecek-ecek, dia malu kan gitu. Maka berarti tawadhu'nya itu nggak ada. Nabi SAW, ya, beliau kendarai yang namanya keledai, beliau tunggangi. Wa yujibu da'watal abdi, beliau juga penuhi undangannya hak budak. Ada budak yang mengundang Nabi untuk makan, beliau penuhi. Ini menunjukkan rendah hatinya Nabi SAW. Yang ketiga, contoh satu lagi, ya, di antara contoh-contoh yang menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW, yaitu suatu hari datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW dan orang Arab Badui ini merasa ketakutan. Datang kepada Nabi tapi rasa pucat nampak di wajahnya, ketakutan ini. Kenapa? Karena merasa berhadapan dengan pemimpin kaum muslimin. Ya, padahal yang dihadapi Nabi ini tapi namanya manusia. Seorang Arab Badui melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, dia tahu Nabi ini pimpinan kaum muslimin. Melihat keadaan seperti ini, Nabi langsung tanggap. Nabi SAW langsung menenangkannya. Apa kata beliau? Hawwin alaik, innama ana ibnu mra'atin min Quraisy, kana ta'kulul qadid. Ya, wahai fulan, hawwin alaik, tenangkan dirimu. Tenangkanlah dirimu, kamu gak usah grogi, gak usah takut, santai aja gitu. Innama ana ibnu mra'atin min Quraisy, sesungguhnya aku ini anak seorang wanita dari kalangan Quraisy, yang wanita ini biasa makan daging yang kering atau apa yang namanya, dendeng gitu. Aku ini biasa memakan makanan yang bagi orang-orang yang mungkin punya sifat rendah gitu. Atau bahasa kitanya, kita sih nggak makan ikan yang segar, kita makannya gesek gitu. Coba sekarang, kalau ditanya, Bu, niku laweh nopo gesek, aduh. Karena yang namanya gesek kering itu kan sesuatu yang rendahan kan gitu. Meskipun bagi seorang ibu mungkin ya, gua nggak campurannya kayak anak apa jenenge, ada delai hitamnya, kelubanya, enak banget kan itu ya.
Tetapi hakikatnya kalau sekarang orang coba, setiap hari lauknya itu ikan asin. Itu kan suatu yang sangat sederhana kan gitu. Lah ini Nabi sedang menggambarkan kepada orang Arab Badui tersebut. Kamu gak usah takut sama saya. Aku ini anak orang biasa saja gitu. Aku ini anak seorang wanita yang dia juga kadang makan daging yang kering, yang asin. Berarti makanannya itu seperti tadi, kalau kita itu makan ikan asin. Jadi kamu itu gak usah takut. Makananku itu bukan makanan kelas bangsawan. Nah ini. Supaya orang itu tidak takut menghadapi Nabi SAW. Makanya ini menunjukkan betapa tawaduknya Nabi kepada para sahabatnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan Nabi dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang rasul itu min anfusikum dari bangsa kalian. Yang rasul ini azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat dengan penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, bersemangat untuk memberikan petunjuk kepada kalian, serta bil mu'minina raufur rahim, kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifatnya Nabi, yang menunjukkan betapa Nabi itu memiliki sifat tawadu, rendah hati. Sehingga Nabi SAW sendiri mengatakan suatu hari ketika beliau sedang berkhutbah. Dalam khutbahnya Nabi SAW mengatakan, wa innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, bersikap tawaduklah kalian sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri di hadapan orang lain. Ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita umatnya supaya kita memiliki sikap tawadu. Lalu sekarang fadilahnya apa? Manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Kalau orang itu memiliki sifat tawadu atau sikap tawadu, rendah hati. Pertama, yang namanya orang yang memiliki sikap tawadu, rendah hati, maka itu akan menjadi faktor yang menjadikan orang itu mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ulangi. Fadilah yang pertama, manfaat tawadu yang pertama, yaitu akan menjadi sebab orang meraih kemuliaan dan derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang memiliki sikap tawadu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi orang yang punya sikap tawadu, kata Nabi, Allah akan angkat derajatnya. Di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah akan muliakan dia, Allah akan jadikan dia dikenal kebaikan-kebaikannya. Orang ini dikenal orang yang baik di masyarakatnya, masyarakat juga menghormatinya. Ini namanya kemuliaan di dunia karena dia tawadu. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang besar, termasuk derajat-derajat yang tinggi nanti di surga. Ini pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan derajat yang tinggi. Ini manfaat atau fadilah yang pertama dari sikap tawadu. Yang kedua, orang yang tawadu itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sikap tawadu akan dicintai oleh Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin
fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, kembali dari agamanya, dia kembali kepada kekafiran, maka kelak kami akan datangkan, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Bagaimana sifat mereka? Orang yang akan dicintai oleh Allah, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Nah ini. Dan sikap tegas keras kepada orang-orang kafir. Ini sifat orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Mereka rendah hati kepada sesama kaum mukminin. Berarti rendah hati itu akan menjadikan orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Orang yang tawadhu akan dicintai oleh Allah. Yang ketiga, yang terakhir dari fadilah atau manfaat tawadhu. Yang ketiga, surga hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang tawadhu saja. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Allah akan berikan, berarti yang bisa memasuki surga hanya orang yang tawadhu. Yang enggak tawadhu, yang enggak rendah hati, enggak akan bisa masuk surga. Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, kata Allah, yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di bumi ini. Yang tidak sombong di muka bumi ini berarti siapa? Orang-orang yang tawadhu, enggak sombong mereka. Wala fasada, dan juga tidak melakukan perbuatan merusak. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Berarti yang ketiga ini Allah menerangkan bahwasanya orang yang masuk surga itu hanyalah orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Berarti kalau orang sekarang nggak mau rendah hati, apalagi terutama rendah hati ya dengan ajaran-ajaran Allah, itu harus benar-benar ada. Kalau orang sampai nggak mau, dia menolak ajaran Allah, ini kesombongan. Maka ini nanti akan kita ketahui tentang lawan dari tawadhu. Lalu poin berikutnya tentang syarat tawadhu. Syarat-syaratnya tawadhu ada 2 syarat. Yang namanya orang dikatakan tawadhu dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, orang itu ikhlas. Maka tawadhunya seorang muslim itu karena mengharap ridho Allah dan supaya dekat dengan Allah, bukan pujian orang. Kalau orang misalnya dia tawadhu, rendahkan hatinya tapi karena sebab riya, biar dipuji orang, maka ini syarat tawadhu tidak didapatkan. Nanti tawadhunya nggak punya pahala, justru malah menjadi dosa, bencana baginya. Kalau misalnya orang itu dia rendah hatinya, sederhana mungkin dalam berpakaian dan lainnya, tapi supaya orang itu dipuji, kan mungkin ada. Ya mungkin saja. Apalagi kalau sekarang orang itu misalnya dia sedang cari masa. Itu maka dia merendah gitu ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kira orang itu kayak simpati kepada dirinya. Ini kira-kira lillah atau liyahmadan nas atau liyahmadahun nas, supaya manusia memujinya. Kan sekarang banyak bertebaran di mana-mana. Mungkin nanti kalau sudah jadi pemimpin, dia lupa bahwa dulu dia merendahkan hatinya tapi hanya karena sekedar untuk mencari suara. Makanya ini keikhlasan nggak ada, dan tawadhunya, rendah hatinya, justru itu berdosa. Kenapa? Dia riya, dan itu sifat nifak, sifat kemunafikan. Orang munafik merendahkan hatinya secara zahir, tapi batinnya enggak. Batinnya enggak, maulah saya melakukan perbuatan yang rendah seperti ini misalnya. Ya,
Coba sekarang misalnya, kalau ada seorang pemimpin, apalagi kelasnya pemimpin dunia, lalu dia misalnya di jalan menuntun orang yang, misalnya ya, dia di jalan nuntun wanita yang tua diseberangkan jalan itu, supaya dia bisa jalan diantar nyebrang jalan. Wah, langsung viral kan gitu mungkin. Tujuannya apa coba? Kalau dia ikhlas lillah, insya Allah, ya kalau dia muslim, insya Allah dia akan dapat pahalanya. Tapi kalau supaya dipuji orang, apalagi model-model selfie zaman sekarang, sisi tawadhunya nggak ada gitu. Karena syarat tawadhu yang pertama, keikhlasan itu hilang. Dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Jadi keikhlasan ibadah, salah satunya di sini tawadhu, hanya kepada Allah. Dia tawadhu, dia melakukan perbuatan ini supaya orang memujinya. Oh, ini pantas jadi pemimpin ini, nah, misalnya. Karena dia tawadhu. Tawadhunya nggak ada manfaatnya kalau tidak ikhlas. Makanya Allah sampai mengatakan, ya, di akhir surat Al-Kahfi, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia melakukan amal saleh dan jangan menyekutukan kepada Allah di dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini pertama, syarat tawadhu yang pertama, ikhlas lillah. Hanya mengharap ridhonya Allah, bukan pujian orang atau urusan-urusan dunia yang lain. Yang kedua, orang dikatakan tawadhu kalau dia punya qudrah, punya kemampuan. Maksudnya dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Atau dia punya kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang dia ingin tinggalkan. Sebenarnya dia punya kemampuan. Kalau orang nggak mampu, ya, namanya bukan tawadhu. Ya, kalau orang nggak mampu, memang nggak mampu ya. Lalu dia misalnya rendah hatinya, misalnya, karena dia nggak mampu. Tapi yang dimaksud tawadhu di sini, orang itu punya kemampuan. Tapi dia nggak mau menyombongkan dirinya. Namanya tawadhu nih. Makanya syaratnya qudrah, punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, apa yang mau dibanggakan? Makanya Nabi SAW mengatakan, man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ruhusil khalaik hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan pakaian karena dia tawadhu kepada Allah. Misalnya jenengan Bu ya, pok beli baju gamis ya, atau jubah ya gamis harga 5 juta, jenengan mampu Bu. Tapi gue ngapa sih? Jadi kalau mau beli mampu kan gitu, tapi dia tawadhu. Wa huwa yaqdiru alai, padahal dia mampu. Tapi karena dia tawadhu, maka kata Nabi, Allah akan memanggilnya nanti pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, sehingga Allah memberikan pilihan untuknya dari pakaian-pakaian keimanan yang akan dia pakai nanti di hari kiamat. Allah akan suruh memilih, nih silahkan kalian pakai ini. Karena dulu kalian gak mau memakainya karena merendahkan hati kalian. Karena rendah hati. Jadi misalnya orang itu dia sebagai kepala, apalah kepalanya, misalnya direkturnya, tapi seragamnya sama gitu dengan karyawannya, dengan bawahannya. Karena dia tawadhu itu. Sebenarnya kalau dia mampu beli yang paling bagus kan gitu. Tapi dia ingin menyamakan diri dengan mereka. Itu namanya tawadhu.
Yang semoga kalau dia itu tadi sebenarnya punya kemampuan tapi dia tinggalkan karena tawadu, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pahala yang besar. Lalu perkara berikutnya yaitu perkara yang bisa membantu seseorang agar bisa tawadu. Apa saja yang bisa membantu kita, menolong kita, ya, yang mendorong kita supaya kita bisa tawadu. Yang pertama, agar kita bisa tawadu, pertama merasa kalau diri kita itu banyak aibnya, banyak kekurangannya. Sehingga kita berusaha untuk apa? Menutupi kekurangan tersebut. Jadi kita menyadari diri kita itu banyak kekurangannya, banyak aibnya yang harus kita tutupi gitu. Sehingga kita sibukkan diri kita untuk menutupi aib tersebut, kekurangan tersebut, insya Allah tawadu akan tercapai. Dia merasa, tapi di sini bukan minder ya. Dia merasa dirinya masih punya banyak dosa, masih banyak kekurangan, masih banyak aibnya. Sehingga dia nggak akan menyombongkan diri. Dia tawadu. Ini pertama. Yang kedua, merasa setiap saatnya merasakannya. Setiap saatnya merasakan akan akhirat. Atau setiap saatnya dia memikirkan akan akhirat. Seolah-olah akhirat itu ada di hadapannya. Sehingga dunia terasa hina baginya. Dan kalau dunia terasa baginya, dia pasti akan tawadu. Orang itu bisa tawadu karena dia merasa apa? Dunia baginya itu hina. Akhirat selalu ada di depan matanya. Kalau orang seperti itu, membantu orang itu untuk bersikap tawadu. Yang ketiga, yaitu berusaha memenuhi hak-hak kaum muslimin. Sabar menghadapi mereka. Jadi, misalnya kaum muslimin banyak yang punya hak. Kita harus membantu mereka, menolong mereka. Nah, kita berusaha memenuhi hak-hak mereka tersebut. Kalau kita berusaha memenuhi hak-hak mereka, kita akan punya sikap tawadu. Oh ya, ternyata si fulan harus dibantu. Oh, ternyata si fulan harus ditengok. Oh, si fulan harus gini-gini terus gitu. Dengan orang berusaha memenuhi hak kaum muslimin, lalu dia sabar menghadapi mereka, maka tawadu akan tercapai. Yang keempat, yaitu benar-benar tunduk dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Itu akan membuat orang tawadu. Benar-benar tunduk. Ini ajaran Allah, dan alhamdulillah saya bisa lakukan, saya lakukan. Ini orang akan menjadikan dirinya memiliki sifat tawadu. Yang terakhir, ya, memandang orang yang lebih rendah darinya dalam urusan dunia. Di samping akan muncul rasa syukur, dia juga akan punya sifat tawadu. Kenapa? Dia menyadari nikmat yang Allah berikan kepada dirinya itu banyak. Semua itu datang dari Allah. Maka akan muncul sisi tawadu. Ini pembahasan tentang masalah tawadu. Sekarang selanjutnya. Lawan dari tawadu itu sendiri apa? Yaitu kesombongan dan sikap ujub. Sombong dan membanggakan diri. Sombong, kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Ya, ini namanya kesombongan. Kalau orang sudah gak mau menerima yang hak karena mungkin kebenaran itu datang dari orang yang lebih muda darinya, ini sombong namanya. Apalagi sampai merendahkan, menghinakan orang lain, ini sombong namanya. Sedangkan ujub, yaitu merasa yang dimilikinya lebih baik dari yang dimiliki oleh orang lain. Dan juga ditambah dia lupa menyandarkan rizki yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sikap ujub.
Dan perkara ini adalah termasuk perkara yang membinasakan. Kata Nabi SAW, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, yaitu syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i li nafsihi wa ijabul mar'i bi nafsihi. 3 perkara yang akan membinasakan seorang, yaitu apa? Kebakhilan yang selalu ditaati, bakhil diikuti terus, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, orang merasa kagum dengan dirinya sendiri. Ini namanya orang sombong atau ujub. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya dan bahkan mengancam orang kalau memiliki sifat sombong. Dan Allah juga memperingatkan nabinya, mencela kalau orang itu memiliki sifat sombong. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-37. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa mencapai tingginya gunung. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jangan kita itu bersikap sombong, angkuh di dunia ini. Ibarat kata di atas langit masih ada langit gitu loh. Ya sebesar apapun kekuatan kita masih ada yang lebih besar lagi. Karena kita itu tidak mampu menembus bumi. Mencapai tingginya gunung sana juga tidak mampu. Di ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini surat Luqman ayat yang ke-18. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan mukamu kepada manusia atau dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berarti di sini kesombongan, ya. Kalau tadi ujub juga sombong ini ya. Ini adalah dosa. Bahkan menjadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk, yaitu iblis laknatullah alaihi. Kesombongan merupakan dosa pertama seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sombongnya iblis. Ketika dia disuruh sujud kepada Adam, ternyata apa? Sombong dia. Dia mengkiaskan, membandingkan antara dirinya dengan Adam. Allah perintahkan iblis supaya sujud. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Usjudu li Adam. Fasajadu, lalu mereka sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia tidak mau dan menyombongkan diri. Ini iblis. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada Allah, yaitu kesombongan. Makanya kita pun harus mengetahui tanda-tanda orang itu sombong apa coba. Orang yang sombong ternyata punya tanda-tandanya. Bisa kita ketahui dari sisi tanda-tandanya, oh ini orang sombong. Yaitu pertama dari segi penampilan. Yang dia memandang orang lain itu dengan pandangan yang remeh. Jadi kalau orang misalnya, motormu kayak gini, pakaianmu kayak gini misalnya. Dia memandang rendah orang lain, ini ciri-ciri orang sombong nih. Apalagi kalau misalnya diingatkan seperti ada seorang yang dia makan dengan tangan kiri, diingatkan oleh Rasul, makanlah dengan tangan kanan.
Apa kata dia? Aku nggak bisa pakai tangan kanan. Padahal dia bisa. Kata Nabi, lastata'ta, kamu nggak akan mampu. Dan betul, akhirnya tangan kanannya nggak bisa ngangkat makanan. Kenapa? Kata Nabi, tidak ada yang menghalanginya kecuali karena kesombongan. Dia sombong itu orang. Ya, padahal dia mampu ngangkat makanan pakai tangan kanan, mampu. Tapi diingatkan malah dia mencak-mencak gitu. Itulah kesombongan. Jadi kalau misalnya kita, Bu, ya, mungkin qadarullah lagi makan dengan tangan kiri, anu lalap sih. Yang berontaknya dimakan di tangan kanan, cabenya dimakan di tangan kiri. Diingatkan, itu cabenya pegangnya juga tangan kanan. Nah kalau diingatkan ya mau, oh ya makasih. Ini diingatkan malah dia, biar gak apa-apa, kan cuma capek. Ini kesombongan ini sudah. Jadi kalau sudah memandang rendah orang lain. Yang kedua, tidak mau menerima saran meskipun saran itu bersifat ilmiah. Ini contohnya tadi. Orang ini nggak mau menerima saran meskipun sifatnya ilmiah. Orang kalau sudah nggak mau menerima saran dari siapapun, apalagi orang yang dianggap rendah bagi dia, padahal ini saran yang baik. Ini contoh kesombongan. Ini ciri-ciri kesombongan ini. Atau juga yang ketiga, kalau orang itu merasa dirinya suci, merasa dirinya itu enggak punya dosa, maka Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqaw. Jangan kalian menganggap suci diri kalian, karena Dia Allah Maha tahu dengan orang yang bertakwa. Allah itu tahu siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak. Jangan kalian menganggap sok suci diri kalian. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, innallaha la yuhibbu kulla innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berarti tidak dicintai oleh Allah. Atau dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-23, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berarti di sini orang yang sombong, membanggakan diri dengan jalannya, sombong di hadapan orang dengan tingkah lakunya dan lain sebagainya, ini Allah tidak mencintainya. Nabi SAW mengatakan tentang kisah seorang yang sombong. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatahu idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang yang sedang berjalan dengan pakaiannya, dengan pakaian kemewahannya, kebesarannya, tu'jibuhu nafsu, sampai dia kagum dengan dirinya. Ya, ini seorang yang dengan pakaian kebesarannya sampai dirinya sendiri kagum. Oh, saya punya pakaian paling bagus misalnya, kan gitu. Murajjilun jummatahu, sampai dia menyisir rambut kepalanya dengan penampilan yang necis gitu. Idh khasafallahu bihi, tiba-tiba Allah benamkan dia. Fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah, dan dia meronta-ronta di dalam bumi sampai hari kiamat. Kenapa? Kuburannya disempitkan oleh Allah karena kesombongannya. Ya, orang-orang model seperti ini seperti Qarun, kan gitu. Dengan apa yang dia miliki, kekayaan yang banyak yang dia miliki, tapi dengan kekayaannya Allah benamkan dirinya dan juga rumahnya ke dalam bumi. Ini karena kesombongan ini. Termasuk orang yang menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki. Tapi ini khusus bagi kaum laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, man jarra saubahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah.
Orang yang menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Allah nggak akan memperhatikan dia, Allah nggak akan ngurusi dia. Makanya sampai Nabi mengatakan, iyyaka wa isbalal izar, jauhi olehmu menjulurkan kain sampai ke bawah mata kaki. Kenapa? Fa innahu minal makhilah, karena itu termasuk kesombongan. Dan banyak orang merasa, saya nggak sombong. Justru itu sombong namanya. Karena Pak sudah ada ajaran Nabi SAW agar kain bawah untuk kaum laki-laki diangkat sampai di atas mata kaki. Tapi dia nggak mau. Alasannya kan saya nggak sombong. Justru itulah kesombongan. Karena ada perintah Nabi, karena ada larangan Nabi, dia nggak mau tunduk. Itulah kesombongan. Dan biasanya orang kalau diingatkan malah dia mencak-mencak. Itulah kesombongan. Maka ancamannya, di samping nanti di akhirat, orang yang menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan memperhatikannya. Juga di hadis yang lain, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsalad dar fi suwarir rijal yaghsyahumudzul min kulli makan. Orang-orang yang sombong nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat, dihimpun di hari kiamat di mana? Di padang mahsyar. Yang keadaan mereka, kata Nabi, amsalad dar, seperti semut kecil, seperti kumpulan semut kecil. Ini orang-orang yang sombong. Fi suwari rijal, dalam bentuk laki-laki atau dalam bentuk manusia. Nah, ini orang-orang yang sombong ini yaksyahumudzul min kulli makan, mereka diliputi dengan kehinaan dari segala penjuru. Karena sebab dulu di dunia sombong dia, makanya di akhirat penuh dengan kehinaan. Sehingga kalau kita, ya jangan sombong gitu. Dari segi jalannya, dari segi pakaiannya, dari segi berkendaraannya, terutama dalam hal orang itu menerima kebenaran. Terima kebenaran itu meskipun datang dari orang yang lebih muda. Terima kebenaran itu meskipun bagi dirinya itu mungkin terasa berat. Tetapi dia tetap terima, karena apa? Itu kebenaran. Dan cukuplah harusnya orang itu berhenti dari kesombongannya karena laknatnya Allah kepada iblis. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kesombongannya. Makanya kalau kita simpulkan di sini tentang orang-orang yang sombong tadi, Allah itu tidak menyukainya. Orang yang sombong tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang sombong diharamkan untuk masuk neraka, untuk masuk surga. Dan tadi sudah disimpulkan. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah berupa kesombongan. Enggak masuk surga ini, bayangkan. Bahkan mereka nanti di akhirat terhina seperti semut tadi. Dikumpulkan mereka dengan jumlah yang banyak ini orang-orang yang sombong. Yang mereka itu dianggap seperti semut dan diliputi oleh kehinaan dari berbagai arah. Kemudian juga orang yang sombong itu mereka akan binasa di dunia. Lihat tadi keadaan Qarun atau Fir'aun. Atau bahkan para pembesar Quraisy seperti misalnya Abu Jahal. Bayangkan kalau kita pelajari bagaimana kisah perang Badar, itu menunjukkan betapa sombongnya Abu Jahal. Padahal Abu Sufyan itu sudah mengingatkan, udah kalian gak usah perang melawan Rasul. Kita sudah selamat, kata Abu Jahal dengan pasukannya. Kalian pulang saja. Apa kata Abu Jahal? Tidak, aku gak akan meninggalkan Muhammad
kecuali kita harus menguasai Badar dan kita akan mengadakan pesta di sana dan kita akan minum minuman keras dan akan kita panggil para wanita biduan. Itu kesombongannya Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia ketika perang Badar tersebut karena sebab kesombongan. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya dua perkara yang bertolak belakang di sini, yaitu tawadhu, rendah hati, dan al-kibr awil ujub, yaitu kesombongan atau orang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Dua perkara yang bertolak belakang. Sifat yang harus kita miliki adalah tawadhu, terutama tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk kepada perintahnya, jauhi larangannya, itu namanya tawadhu kepada Allah. Juga tawadhu ya di antara sesama hamba ini juga sangat penting. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Pembahasan berikutnya tentang makmanus sa'adah wal hayat thayyibah. Ya, tentang masalah kebahagiaan dan kehidupan yang baik. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.